Hai. Hola sobat semua, sehat kan? Sudah makan? Seperti biasa Okebis Oke Abis akan menemani hari kalian agar lebih sempurna. Hari ini Okebis akan melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Eits, sebelum masuk ke ceritanya, pastikan kalian sudah like dan subscribe ya. Yuk langsung saja ke ceritanya. Cekidot. Tama melambaikan tangannya, tidak perlu Tuan Ito. Ada yang harus saya lakukan, saya harus segera kembali ke Osaka, jadi saya tidak akan terlalu mengganggu Anda. Istirahatlah dengan cukup, agar lekas pulih. Begitulah cara kerjanya. Ito Yuhiko dengan serius berkata, Tuan Tama, Anda telah berkendara semalaman. Anda belum istirahat atau bahkan makan makanan apapun. Kalau pergi begitu saja, maka keramahan yang dijunjung leluhur keluarga Ito saya, bukankah akan menjadi bahan tertawaan? Saat dia berkata, dia tidak menunggu Tama menolak, dan buru-buru menekan pagar di samping tempat tidur, dan berkata, biarkan Emi dan Nanako masuk. Setelah beberapa saat, Nanako dan Emi mengetuk pintu dengan lembut dan memasuki bangsal. Nanako bertanya lirih, Odo-san, ada yang bisa saya lakukan? Ito Yuhiko berkata kepada Emi, Tuan Tama dan Nanako telah bekerja sangat keras sepanjang malam. Tolong atur agar seseorang mengirim mereka kembali ke rumah untuk beristirahat. Ingatlah untuk menelepon dulu dan biarkan Koki menyiapkan hidangan terbaik. Emi buru-buru berkata, Oke kakak. Tama berkata dengan tulus, Tuan Ito, benar-benar tidak apa-apa, saya akan langsung berkendara kembali ke Osaka. Ito Yuhiko berkata dengan sangat serius, Tuan Tama, meskipun kamu ingin kembali ke Osaka, kamu setidaknya harus duduk sebentar, makan, minum secangkir teh, lalu pergi. Nanako juga membujuk dari samping, ya, Tuan Tama, mansionnya tidak jauh dari sini, kamu bisa makan sesuatu, istirahat dan berangkat lagi, ini belum pagi juga. Di tengah malam, keduanya tiba di Tokyo dengan mobil untuk perjalanan lebih dari 3 jam, dan saat itu baru pukul 4 pagi. Dan sekarang musim dingin lagi, dan sudah larut, dan itu akan memakan waktu setidaknya 2 jam sebelum fajar. Melihat ayah dan putrinya begitu sopan, Tama harus setuju, dan berkata, jika ini masalahnya, lebih baik aku bersikap hormat. Mendengar ini, Emi buru-buru berkata, kalau begitu saya akan mengatur konvoi. Sekarang banyak orang dari TMPD. Mereka akan dikawal dan dilindungi sepanjang jalan. Keamanan pasti terjamin. Ito Yuhiko mengangguk dan menasihati, iya kamu harus menjadi pemandu yang baik untuk menjamu Tuan Tama. Emi segera mengatur tim untuk menemani mereka, dan Tama masih mengemudikan mobil yang dimasukinya. Nanako pun masuk ke mobil Tama tanpa ragu. Setelah itu, Tama mengemudikan mobil dan, di bawah pimpinan konvoi, pergi ke kediaman keluarga Ito. Meskipun Tokyo adalah salah satu kota termahal di dunia, keluarga Ito juga memiliki rumah pribadi di tempat yang tenang. Seluruh rumah dirancang dengan bangunan kuno bergaya Jepang, yang sangat sederhana, tetapi memperlihatkan kemewahan sederhana di mana-mana. Tama menemukan bahwa kayu yang digunakan untuk membangun rumah itu luar biasa. Tampaknya keluarga besar teratas tidak punya tempat untuk menghabiskan lebih banyak uang, jadi ketika membangun dan mendekorasi, mereka benar-benar mencoba menghabiskan uang untuk membangun rumah terbaik. Kalau bisa pakai yang high-end pasti tidak butuh yang biasa, bisa pakai yang import. Mereka tidak pernah gunakan yang lokal. Pada analisa terakhir tetaplah kalimat, hanya pilih yang mahal, bukan yang benar. Karena Emi menelepon sebelumnya, para pelayan seluruh kediaman Ito semuanya berpakaian rapi, menunggu dengan hormat di pintu masuk kediaman, di halaman dan di dalam villa. Tama memarkir mobil dan, dipimpin oleh Nanako, berjalan melewati halaman yang indah dan berjalan ke pintu villa. Semua pelayan di sepanjang jalan membungkuk 90 derajat, dengan sikap yang sangat rendah hati. Villa keluarga Ito di Tokyo adalah bangunan kayu besar bertingkat. Seluruh bangunan tampak seperti kuil kuno yang besar, dan ruang internalnya ternyata sangat besar.
Begitu mereka tiba di pintu masuk aula utama, Nanako tiba-tiba membungkuk dan berlutut di tanah, memegang kedua tangannya dengan kosong, dan berkata kepada Tama, "Tama, tolong izinkan aku mengganti sandal untukmu." Tama tertegun, dan buru-buru melambaikan tangannya, "Tidak perlu, berikan aku sandal, aku akan memakainya sendiri." Nanako bersikeras, "Aku harus membantumu memakainya. Ini adalah tradisi Jepang, dan kamu seharusnya mengikutinya dan melakukan seperti biasa." Tama berpikir, Indonesia sudah lama sederajat antara pria dan wanita, kenapa di Jepang wanita masih berlutut dan menggantikan sepatu untuk pria? Tetapi kemudian memikirkannya, karena ini adalah kebiasaan orang lain, mereka mungkin tidak merasa ada yang salah dengan ini. Jika mereka bersikeras menentangnya, mereka akan melanggar aturan pihak lain. Jadi dia harus mengangkat kakinya dan berkata dengan tulus, "Kamu ternyata keras kepala juga ya, Nona Ito kecil." Nanako yang masih memakai kimono menatap Tama sambil tersenyum malu. Dia sangat cantik. Setelah itu, dia dengan lembut memegang kaki Tama dengan kedua tangan, dan dengan lembut mengganti sepasang sandal untuk dia, lalu perlahan berdiri dan berkata, "Tama, silahkan." Tama mengangguk sedikit dan berjalan masuk bersamanya. Nanako memperkenalkan kepadanya, rumah ini memiliki sejarah lebih dari 100 tahun. Pernah rusak parah selama gempa besar Kanto. Karena biaya perbaikan terlalu tinggi, tidak ada yang mau memperhatikannya. Jadi, itu dibeli oleh ayahku. Dia membelinya dan menghabiskan banyak uang untuk memperbaikinya, dan sekarang terlihat seperti ini. Tama bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tuan itu sepertinya memiliki titik lemah untuk rumah tua ini?" "Rumah di Kyoto terlihat jauh lebih tua dari yang ini." Nanako tersenyum lembut, "Sebenarnya, ini terutama karena aku menyukai gaya arsitektur ini. Setelah aku pindah dari Kyoto ke Tokyo pada usia 14 tahun, aku belum terbiasa dengan kehidupan di Tokyo. Jadi ayahku membeli rumah di sini dan menghabiskan banyak uang untuk memperbaikinya dan menjadi seperti sekarang." Dengan itu, Nanako berkata dengan emosi, "Tapi aku masih lebih menyukai Kyoto." Tama mengangguk dan berkata, "Rumah besar ini tenang di kota yang bising, dan memiliki rasa dan pesona kuno. Ini sudah sangat bagus, tapi Kyoto memang yang terbaik sih." Nanako berkata dengan nada sedih, "Ayahku memintaku untuk menangani urusan keluarga. Sepertinya aku jarang memiliki kesempatan untuk kembali lagi di masa depan." Terima kasih ya sobat semua. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya. Agar kami lebih semangat untuk memberikan hiburan yang menarik lainnya. See you next video sobat.